waktu itu saya cuma mengarahkan kepada Mas Udin itu supaya untuk menjadi konten kreator aja, nggak apa-apa, kita terhibur kok dengan konten-konten lucu-lucu mistik ya, berburu hantu, mandiin kuntilanak, semuanya kan kita tahu itu semua, atau berantem sama dukun-dukun itu kan semua settingan, semua kita tahu lah. Bang Uya itu lebih paham di dunia ini kan, dan kita jadi yang dilakukan Gus Samsudin ini menurut Pak Ustadz settingan ya? Iya, itu pasti settingan, cuman dia nggak ngaku nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abah Gus Samsudin atau pennya Abah Gus Samsudin. Salam rahayu, salam sedulur selalu. Semoga panjenengan semua selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, bisa ketemu lagi dengan saya Slamet Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya barusan habis menengok klarifikasi dari Ustadz, namanya Ustadz Dery, yang ditemani oleh Mas Uya. Jadi dengan lebih jelasnya fotonya tuh yang seperti ini. Di situ antara Ustadz Dery dan Mas Uya lagi membicarakan Abah Gus Samsudin. Jadi barusan saya tuh mendengar apa yang dikatakan Ustadz Dery. Kalau tidak salah dia tuh mengatakan Abah Gus Samsudin berburu hantu, dan ditambah lagi memandikan kuntilanak. Intinya seperti itu yang beliau katakan. Jadi supaya pemirsa lebih jelas ya, biar tidak penasaran, kita tengok dulu ya videonya orang berdua ini. Oke, kalau gitu kita simak dulu video yang satu ini. Hibur kok dengan konten-konten lucu-lucu mistik ya, berburu hantu, mandiin kuntilanak, semuanya kan kita tahu itu semua, atau berantem sama dukun-dukun itu kan semua settingan, semua kita tahu lah. Bang Uya tentu lebih paham di dunia ini kan, dan kita. Jadi yang dilakukan Gus Samsudin ini menurut Pak Ustadz settingan ya? Iya, semua. Itu pasti settingan. Tuh pemirsa, sudah jelas seperti apa yang dibicarakan oleh Ustadz Dery bersama Bang Uya barusan. Di situ kata-kata Ustadz Dery yang saya tangkap, yaitu dua kata yang saya tangkap. Dia mengatakan Abah Gus Samsudin seorang pemburu hantu, berburu hantu, dan yang kedua mandiin kuntilanak, semuanya kan kita tahu itu semua. Seorang Abah Gus Samsudin dikatakan seorang memandikan kuntilanak. Itu kan jawaban Dery ini kan ngawur. Berburu hantu, kenapa mandiin kuntilanak, semuanya kan kita tahu itu semua, atau berantem sama dukun-dukun itu kan semua settingan. Tahu dari mana Ustadz Dery ini kok bilang Abah Gus Samsudin ini seorang pemburu hantu? Tahu dari mana? Ya ini pemirsa, orang yang sok tahu ya ini nih, yang namanya Ustadz Dery ini. Apakah pemirsa tahu, pernah menyaksikan kalau Abah Gus Samsudin seorang pemburu hantu? Kan belum pernah Abah Gus Samsudin melakukan pemburu hantu. Tapi kenapa Ustadz Dery ini mengatakan Abah Gus Samsudin seorang pemburu hantu? Ditambah lagi Abah Gus Samsudin seorang memandikan kuntilanak. Ya ilah. Ya inilah pemirsa, orang kalau nonton kontennya Abah Gus Samsudin
sambil rabun ya orang seperti ini pemirsa, yang namanya Derry ini. Orang kalau nontonnya jelas kan tidak mungkin ngomong seperti itu, kan tidak mungkin. Buktinya Ustadz Derry ngomong apa barusan? Kok Abah Gus Samsudin dikatakan seorang pemburu hantu? Kan aneh. Ustadz Derry ini tahu dari mana kok bisa ngomong seperti itu? Terkecuali Abah Gus Samsudin itu seorang pemburu dukun santet, itu baru pantas. Kalau dia ngomong Abah Gus Samsudin seorang pemburu hantu, baru kali ini pemirsa saya mendengar ucapannya Ustadz ini. Ya ilaha illallah. Kok bisa orang ini kok ngomong? Jadi inilah bisa Ustadz Derry salah satu temennya pesulap merah nih. Salah satu temennya pesulap merah. Jadi antara mereka berdua ini cara bicaranya tuh ngawur. Pesulap merah aja katanya pernah membongkar, tapi pembuktian aja belum. Ya udah bisa. Ini ada lagi percakapan dari Ustadz Derry barusan ya, tentang pengobatannya. Ya, kalau gitu kita simak video yang satu ini. Kita tidak benci dengan orangnya, kita benci dengan apa yang dilakukan, kedustaan dalam mengobati itu. Kalau hanya sekedar konten ya, dan itu orang-orang yang diobati orang-orang dia juga umpama gitu ya, dan dikasih tahu ini hanya acting, nggak apa-apa, ataupun nggak ditulis juga. Tapi jangan mengambil pasien dari luar. Maksudnya orang-orang yang datang dari jauh dengan penyakit yang betul-betul sakit kan, kemudian dipungut biaya yang besar, tentu ini akan menjadi pidana, Bang. Kan untuk mengobati orang ini nggak sembarangan, perlu orang ahlinya. Untuk menjadi dokter aja berapa belas tahun belajarnya kan. Nah, sudah ada belum Pak Ustadz orang yang merasa ditipu? Sudah banyak. Kalau di sosmed sih sebetulnya sama Pak Ustadz ya. Ya, sebetulnya kalau lihat konten di sosmed itu sudah banyak banget ya orang-orang yang mengupload bukti-buktinya. Cuman saya memang tidak fokus sebetulnya untuk memperkarakan secara hukum ya, pidana. Saya cuma mengingatkan semua follower saya, hati-hati. Kamu jangan mudah percaya dengan hal-hal semacam ini, karena itu udah dibongkar sama si Marcel pesulap merah. Itu kelapa itu udah dimasukin duluan. Itu jangan percaya kamu ada orang yang mampu memindahkan penyakit orang ke dalam kelapa. Kemudian dia mampu. Ini Bang Uya, ini suatu kesalahan fatal menurut saya. Tuh pemirsa, sudah jelas seperti apa yang dikatakan Ustadz Derry barusan. Ustadz Derry mengatakan bahwa pengobatannya Abah Gus Samsudin katanya sudah ada tarif. Dan yang kedua, tadi Bang Uya mengatakan sama Ustadz Derry, apakah sudah ada yang terjadi orang yang tertipu oleh pengobatannya Gus Samsudin? Tapi apa jawabannya Ustadz Derry? Iya, tapi dia tuh ngomongnya seperti nggak jelas, malah muter-muter. Bahkan dia tuh mengatakan katanya pernah dibongkar oleh pesulap merah melalui pengobatan trik kelapa. Tapi menurut saya bongkarnya lewat dari mana? Pesulap merah itu bongkarnya lewat dari mana? Dia itu kan bongkar melalui cara trik dia sendiri. Membongkar secara langsung di depannya Abah Gus Samsudin kan belum pernah. Yang dulu aja pembuktian aja belum kok sudah mengatakan sudah membongkar. Bongkarnya dari mana? Ya ini Ustadz Derry yang ngomongnya sok tahu ya ini. Jadi menurut saya antara pesulap merah sama Ustadz Derry, bagi saya orang tidak benar. Ustadz Derry ini katanya seorang muslim, tapi buktinya
Tidak ada. Terkecuali pesulap merah ini sudah membongkar langsung di tempat kediamannya Bagus Samsudin, baru dia itu bisa ngomong seperti itu. Pembuktian aja belum, kok katanya sudah membongkar. Ya ini bisa. Yang saya herankan nama Derry ini ya ini. Katanya Muslim, tapi ngomongnya ngawur. Padahal orang ini loh pemirsa, namanya Derry ini bukan ustadz ini. Beneran, orang ini bukan ustadz. Dia tuh yang mengatakan seperti ini nih. Ya, tidak pernah saya mengaku saya ustadz. Saya bukan ustadz. Lihat di profil Instagram saya, debu di sendalnya ulama. Saya ini anak band, saya seniman. Saya tidak pernah melewati kapasitas saya untuk berfatwa, untuk memberikan hujah. Tidak ada. Saya cuma ngasih tahu, ini Udin ini salah. Setahu saya yang hebat itu Allah saja. Yang bisa menyembuhkan itu Allah yang berkuasa. Tuh, udah jelas? Udah jelas kan? Beliau mengatakan seperti apa? Dia kan bukan ustadz. Dia itu cuma seorang seniman juru tulis. Dia itu seorang anak band. Tapi kenapa Ustadz Derek ini penampilannya kok seperti orang Muslim? Seakan-akan seperti kiai. Apa jangan-jangan Ustadz Derek ini yang dinamakan orang berkedok agama? Buktinya dia tuh ngomong apa? Dia sendiri loh tidak mengatakan dia tuh ustadz. Terus tampilan yang seperti kiai ini tampilan seperti apa? Jadi aku bisa berhubung tadi Ustadz Derek ini mengaitkan tentang kelapa, ya. Di sini ada video, ada seorang preman yang ingin melakukan pembuktian tentang pemindahan penyakit kelapa. Tapi daripada pemirsa penasaran, kita tayangkan. Jadi tentang video yang saya tayangkan ini ya, real atau tidak, cuma pemirsa sendiri yang bisa menilai. Ya udah pemirsa, kalau gitu kita tonton bersama-sama.
Dipel bekasnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pasnya ditutup, ngilangin airnya biar gak melesetin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Setelah ruqyah ini nanti kita ngobrol satu persatu. Nanti setelah itu, setelah konsultasi di terapi, nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk sebagai nama monggo. Sallallahu ala Muhammad. Di mana orangnya yang mau nemuin saya tadi? Suruh sini Mas Andeknya. Kamu nulis kok, hah? Di depan. Assalamualaikum. Dari mana? Panjenengan dari mana? Oh, gak perlu tahu saya. Loh, panjenengan kan kesini silaturahmi, ya kan?
Panjenengan kesini silaturahmi. Tadi nggak mau masuk, cuman di gerbang tok, kenapa? Kok ulama nggak mau masuk, kenapa? Kok nyuruh saya keluar, itu kenapa? Artinya kalau panjenengan mau silaturahmi yang baik itu langsung aja masuk ke sini. Toh di sini namanya Pondok Nuswantoro, Nuri Sifa Nusantara. Jadi kita itu tidak membedakan ras, suku maupun agama. Di sini orang Hindu, orang Buddha, Kristen juga ada. Jadi kalau panjenengan mau datang ke sini, ya silahkan masuk saja. Nggak perlu harus di gerbang. Kalau saya yang disuruh keluar, ya mohon maaf. Di mana-mana tamu itu yang masuk ke dalam. Gitu ya? Iya, karena kita tuan rumah ini memuliakan siapapun yang mau dimuliakan. Tapi kalau nggak mau dimuliakan, maunya menghinakan dirinya sendiri, ya silahkan, seperti itu. Tujuan jenengan kesini mau apa, wis? Mau pembuktian? Saya tanya dulu, jenengan orang mana? Saya asli Jawa Tengah. Lah, terus jenengan kesini tujuannya apa? Untuk pembuktian. Oh, untuk pembuktian. Ya. Tapi nggak usah melotot juga kali, biasa aja. Ya santai aja, santai aja. Yang mau dibuktikan apa? Katanya kamu kan bisa ngobatin orang itu. Nah, apa itu? Mindahkan penyakit. Mindahkan penyakit. Coba. Yang bilang saya bisa memindahkan penyakit siapa? Yang bilang siapa? Teman kan cuma ngelihat di YouTube. Iya. Ya kan? Terus yang bilang memindahkan penyakit itu pun juga bukan saya. Jadi di video-video, beberapa video yang saya tampilkan seperti ruqyah rumah, terus menghilangkan gangguan khut atau ikatan, itu bukan memindahkan penyakit. Jadi sampean harus paham dulu tentang sesuatu hal. Kalau sampean nggak paham, ya akhirnya nggak tahu. Akhirnya marah-marah kayak begitu. Jadi gini, ya terserah jenengan mau bilang settingan atau apa, serah. Saya itu kalau orang mau bilang apapun terserah. Yang penting saya nggak merugikan panjenengan. Buktinya saya sudah dituduh nipu dari setahun yang lalu sampai sekarang, ya buktinya nggak ada apa-apa. Jadi gini, di dalam metode pengobatan ada penyakit itu karena ain, ketempelan, sihir. Ada fisikis, non medis, terus medis. Kalau penyakit non medis atau karena sihir itu ada khutnya, ada ikatannya, ada buhulnya. Seperti asbabun nuzulnya surat Al-Falaq maupun An-Nas. Jadi ketika itu baginda Rasulullah terkena sihir. Nah, ikatan-ikatan yang mengikat inilah yang pada awalnya diselimuti oleh kekuatan gaib, itu kita dohirkan. Enggak usah nyeramain saya. Iya bukan, ini saya jelaskan dulu biar sampean tahu. Soalnya kalau nggak dijelaskan kan sampean nanti nggak tahu. Nah, kalau sekarang nggak ada ikatannya, nggak ada yang terkena sihirnya, terus apanya yang mau dibuktikan? Saya tanya. Saya pengen tahu, katanya kan kamu bisa pindahin penyakit. Ini loh, kalau orang gobloknya kenemenan itu kayak gini loh. Sampean itu kenemenan gobloknya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau orang terkena penyakit karena sihir itu baru bisa untuk didohirkan, baru bisa dimunculkan. Nah terus sekarang nggak ada orang yang terkena sihir, apanya yang mau dibuktikan? Apanya yang mau dibuktikan? Kalau nggak ada yang terkena sihir? Itu penyakit orang masukkan sini. Lah ya saya katakan orang itu ada seperti itu. Contoh ketika meruqyah seperti ini tadi, ada ibu-ibu yang kesurupan, ya kan? Atau kemarin ada yang muntah paku. Tapi seperti itu tidak bisa dipastikan karena itu terjadi karena kehendak Allah. Saya membaca asma Allah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, lalu penyakitnya keluar bukan atas kemampuan saya, tapi atas kehendak Allah. Nah terus kalau nggak ada yang seperti itu, suruh seperti itu, apa yang mungkin bisa? Kalau dipersiapkan itu namanya sulap, trik. Ibunya tak suruh ngemut paku dulu, lalu enggak itu tak lubangi dulu, tak masuk no. Lalu terus nanti kamu kesini lagi 1 jam kemudian, tak bukti no yo, gitu yo. Ngono carane Kang. Tukang tipu katanya. Ya sekarang gini loh, semua hal itu
harus sesuai pada keadaannya, harus sesuai dengan asbabun nuzulnya. Tidak ujuk-ujuk orang, omanya saya ngobatin orang kesurupan terus suruh bikin yang lainnya kesurupannya, nggak bisa. Karena kesurupan itu pas orang itu ada gangguannya, ada gangguan karena ainnya atau karena sihirnya. Ya kalau orang nggak kena sihir terus suruh kesurupan apa ya bisa. Buktinya di antara 50 orang tadi yang kesurupan ya cuma 1-2 orang. Kayak gitu kalau suruh membuktikan ke semua orang ya nggak mungkin bisa toh. Kayak gitu loh. Jadi semuanya itu harus ada ilmunya gitu. Sama itu berbicara nggak pakai ilmu, pakai otak. Ya Joko sambung bawa golok. Persis kayak si Anto malah sama ini. Sama namanya Anto. Iya. Lewang yang di sana terkena sihir kok disuruh membuktikan di sini yang nggak ada apa-apa. Paham nggak waktu kejadiannya itu? Orangnya yang saya doakan itu loh, yang pernah ada itu loh sembuh. Orangnya sekarang sehat nggak apa-apa. Dulunya itu sering muntah-muntah, sering sakit, nggak bisa jalan. Sekarang sudah sehat. Ya kalau kamu suruh buktikan kayak gitu ya ke sana, ke tempat orangnya, ditanyain langsung sama orangnya. Cuma cari viral toh ini. Ya wes. Yang membuat jenengan pengen membuktikan pemindahan penyakit itu apa? Sama ini duwe kewenangan apa gitu ya wes. Pengen tahu. Kalau pengen tahu belajar. Pengen tahu belajar, kalau enggak di sini dulu 1 bulan 2 bulan, tak kasih makan gratis, dilihat. Nanti kalau ada yang mengalami gangguan seperti itu, ya nanti bisa kita buktikan. Atau ikut ke pembersihan rumah orang yang terkena gangguan sihir, pasti di Tulungagung itu ada orangnya sering muntah paku. Ayo dibuktikan. Kok andalannya cuman tukang tipu? Kok cuman andalannya cuman begitu tok toh? Ikan masukkan penyakit lambung enggak mah. Sampean itu kok cuman dari tadi cuman ngebacot aja toh. Jangan seperti itu. Ini ada banyak orang tua, ada kiai, ada orang banyak orang tua. Sampean duduk itu loh, duduk. Bisa duduk nggak? Banyak orang itu loh. Kenapa? Ya kamu duduk di sana, di sini kan beda. Ini kan di tempat orang, di rumah orang. Jadi nggak mau. Apanya yang mau dibuktikan? Saya sakit aja nggak ada kok. Yang sakit karena kena sihir seperti itu loh nggak ada. Itu apanya mau dibuktikan? Atau mau saya pindahin ini batu ini ke perutmu? Ini berat loh ini. Ini kalau ini kira-kira batu ini berat nggak ini? Yo, enggak, batu itu berat apa enggak saya tanya? Lah ya kalau beratnya itu kira-kira tak pindahin ke kakimu itu biar kamu nggak jalan itu gimana? Nggak mau duduk, nggak bisa menghormati yang lain. Kalau kamu nggak menghormatin saya nggak apa-apa, tapi hormatin yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batatum jabarin wa idza batatum. Duduk!
Keluar. 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 Biarin, nggak usah ditolong. Keluar kamu. Keluar. 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 Settingan ibu. Di setting sampean wis. Sampean di setting. Keluar kamu. Ya, ngono ngesot. Boleh mau. Monggo salat asar dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Asar dulu.
ten kantin mriko Sekeco. Monggo ten kantin kali kula. Mana motornya? Di jalan toh, Kang. Nggak jalan. Iya, ya pengen tahu rasanya nggak bisa jalan sampai kantin itu piye rasanya. Nah. Monggo ten mriko. Niku apa wonten apa? Mboten badhe njelantang letaken ten apa napa niki ya. Niku wonten tiyang ngene. Nah, itulah pemirsa video yang barusan saya tayangkan. Dan jelas apa yang dibuktikan oleh Abagus Samsudin barusan. Di situ Abagus Samsudin marah besar sama orang yang megang kelapa itu. Disuruh duduk, tapi masih kekeh tetap berdiri. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya orang itu lumpuh. Jadi tentang tayangan itu cuma pemirsa sendiri yang bisa menilai settingan atau tidak. Cuma pemirsa sendiri yang bisa menilai. Jadi bisa. Kalau gitu saya mau pamit undur diri ya. Jadi apabila ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.